Selamat datang kepada semua pemirsa yang masuk di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana menentukan judul yang baik dan benar. Khusus untuk mahasiswa strata 1 atau calon sarjana, biasanya pada saat memasuki semester 6 atau semester 7, mereka akan bersiap-siap supaya bisa meluluskan atau menamatkan dirinya di suatu kampus atau perguruan tinggi. Salah satu persiapannya adalah dengan melakukan penelitian. Nah, kalau kita melakukan penelitian biasanya itu adalah dengan menyusun sebuah karya ilmiah atau yang sering disebut dengan skripsi. Nah, tetapi kebanyakan dari mahasiswa bingung mengenai judul skripsi mereka. Sebagian besar mahasiswa hanya bertanya apa judul skripsi saya, bukan bertanya bagaimana caranya menentukan judul skripsi yang baik dan benar. Karena mahasiswa hanya ingin mencari judul, maka kebanyakan langkah-langkah yang ditempuh juga adalah salah. Mahasiswa merasa tidak ingin repot pada proses penentuan judulnya. Yang dipikirannya adalah yang terpenting, dia memiliki judul untuk diajukan. Kalau saya tidak salah bisa 2, bisa 3, bisa 4. Lalu dari beberapa judul itu nantinya akan dipilih satu judul yang akan ditetapkan beserta dengan dosen pembimbingnya. Nah, pada proses ini seharusnya mahasiswa sudah harus bersiap bukan hanya menulis judul dan bukan hanya mengajukan judul, tetapi memastikan bahwa semua judul yang diajukannya tersebut adalah yang benar-benar menjadi topik keinginannya. Ya, kebanyakan mahasiswa itu mengajukan judul 2, 3, atau 4, lalu dia memiliki satu yang paling diinginkannya. Ya, kita beruntung apabila LPM atau LPPM memilih judul yang kita inginkan tersebut. Bagaimana kalau judul yang tidak kita inginkan tetapi sudah kita ajukan lalu dipilih nantinya? Tentu itu yang akan menjadi pertanyaannya. Kita akan menjadi bingung karena judul yang kita harapkan tidak diluluskan. Nah, jadi ada beberapa modus-modus dari kalangan mahasiswa dalam hal penentuan judulnya. Tentu cara-cara ini adalah cara-cara yang salah. Saya mau menyampaikan ini supaya ini menjadi koreksi. Barangkali banyak dari kita yang melakukan ini hendaknya tidak dilakukan lagi. Yang pertama adalah bertanya kepada senior, lalu bertanya kepada rekan seangkatan yang terlebih dahulu mengajukan judul. Dia hanya bertanya lalu membanding-bandingkan judul tersebut, lalu memilih judul yang sedikit atau sama atau relevan dengan judul temannya tersebut atau seniornya. Kemudian dia akan berkunjung ke perpustakaan dan masuk ke koridor yang ada skripsi. Lalu dia hanya membaca-baca skripsinya, judulnya bagian depan tanpa membaca isinya. Lalu dia membanding-bandingkan lagi, ini judul cocok untuk saya, ini judulnya cocok untuk saya, dan seterusnya. Jadi hanya dengan membaca judul. Kemudian atau masuk ke situs Google dan melakukan pencarian terhadap judul-judul yang relevan dengan jurusannya atau program studinya. Dengan begitu akan keluar judul-judul skripsi mahasiswa, lalu dari sekian banyak judul itu dia akan memilih. Nah, kemudian ada lagi cara, yaitu dengan bertanya ke konsultan atau bertanya kepada alumni yang sama jurusan dengan dia tetapi menawarkan jasa pembuatan skripsi. Lalu dari beberapa orang tersebut yang ada di konsultan atau
alumni jurusannya, mereka akan menawarkan judul dan sekaligus menawarkan cara pembuatan. Tentu ini salah karena pemikiran tersebut berasal dari si pembuat, bukan nama yang tertera di dalam skripsi tersebut. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan dalam menentukan judul. Kenapa mahasiswa, saya ulangi sekali lagi, hanya ingin memiliki judul, bukan ingin menentukan judul. Jadi disinilah letak kesalahannya. Jadi saya di sini memiliki tips supaya mahasiswa bisa dengan mandiri, secara mandiri sendiri saja tanpa bantuan orang lain untuk menentukan judul skripsi yang baik dan benar. Jadi kebanyakan mahasiswa adalah setelah bertanya ke senior, datang ke perpus, kemudian cari situs pencarian judul-judul dan bertanya kepada konsultan, maka dia akan membandingkan judul-judul tersebut lalu melakukan jurus cocoknisasi. Ya, ini bahasa terbaru yaitu jurus cocoknisasi, di mana judul orang lain dianggapnya menjadi judulnya. Nah, dengan cara bagaimana? Variabel sama tetapi lokasi penelitian berbeda, atau sebagian variabel yang sama tetapi lokasi penelitian berbeda, atau variabel sama tetapi alat analisisnya menjadi berbeda. Saya kasih contoh, misalnya di judul yang ditemukannya di internet adalah 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Berarti judul ini memakai ordinary least square atau OLS, di mana regresinya secara langsung. Nah, dari judul itu ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Artinya dia melakukan 3 kali uji T dan 1 kali uji F. Sekarang judul yang masih sama, mahasiswa memodifikasi dengan cara adalah 2 variabel bebas, 1 variabel penghubung dan 1 variabel terikat. Jadi keempat variabel penelitiannya sama, tetapi alat analisisnya sudah berbeda, karena yang sebelumnya memakai OLS, sekarang dia memakai PLS atau partial least square, artinya regresi secara tidak langsung. Nah, hal-hal inilah yang saya pikir salah. Nah, ada pertanyaan mahasiswa, bolehkah kita meneliti penelitian-penelitian yang sudah berlalu? Saya menjawab silakan, karena kita bukan peneliti pertama. Jadi apapun yang kita teliti khusus untuk semester 1 biasanya sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Tetapi cara menentukan judul itulah yang salah, karena kita hanya membaca judul lalu mengadopsi judul dan menjadikan judul tersebut menjadi bagian dari judul kita. Itulah yang salah. Kalau penelitian-penelitian Anda dengan orang lain hampir mirip, itu tidak dilarang, tetapi yang salah adalah penentuan judul. Bukan asal menyadur, menyatut, mencaplok dari judul orang lain lalu dijadikan menjadi judul sendiri. Tentu itu tidak ilmiah. Maka saya akan memberikan tips, bagaimana menentukan judul yang baik dan benar. Yang pertama adalah pahami disiplin ilmu di mana kamu belajar. Yang kedua, baca literatur. Yang ketiga, melakukan observasi. Keempat, catat yang sumber literaturmu dan hasil observasimu. Yang kelima, buat latar belakang. Dan yang keenam, lahirlah judul. Jadi itulah tahapan dalam pembuatan judul. Nah, kita mulai dari tips yang pertama adalah memahami disiplin ilmu tempat kamu belajar.
Jadi kalau Anda tahu disiplin ilmu apa, maka turunannya pun kamu akan tahu. Misalnya saya kasih contoh ya, majornya adalah hukum, minornya adalah hukum pidana. Area penelitiannya itu ada dua, yaitu pidana khusus dan pidana umum, atau pidana umum dan pidana khusus. Lalu dari area penelitian itu turunannya adalah topik kekhususan penelitian. Kalau misalnya di pidana umum, ya kan, kita membahas mengenai penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerkosaan. Jadi apa topik-topik yang menurut kamu itu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan kegemaran kamu pada saat kamu belajar di prodi hukum, maka silahkan pilih. Atau misalnya area penelitian Anda adalah pidana khusus, maka topik kekhususannya itu seperti misalnya korupsi, cybercrime, perdagangan manusia, kejahatan lintas negara, dan masih banyak yang lain. Nah, di antara topik kekhususan itu, kamu mau memilih yang mana? Jadi itu untuk mahasiswa hukum. Kemudian misalkan mahasiswa kesehatan ya, majornya adalah kesehatan, minornya adalah keperawatan contoh. Maka area penelitiannya adalah perawatan pasienkah atau penanganan pasienkah. Kalau perawatan pasien itu adalah ada pada saat praoperasi, ada pasca operasi. Nah, kemudian kalau masalah perawatan, kalau area penelitiannya adalah perawatan pasien, maka topik kekhususannya itu adalah misalnya rawat jalan atau rawat inap. Jadi Anda mau meneliti mengenai pasien pada saat dia rawat jalan ataukah rawat inap. Nah, kalau misalnya Anda adalah punya major kesehatan, minornya kebidanan, maka area penelitiannya itu beragam ya. Ada ibu dan anak, ada kehamilan, ada pasca melahirkan, dan seterusnya. Misalkan Anda mau topiknya area penelitiannya adalah ibu dan anak, maka kekhususannya adalah bisa ASI, bisa gizi, bisa nutrisi, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kehamilan, maka Anda akan membahas mengenai aktivitas ibu hamil, trimester pertama kah, trimester kedua kah, trimester ketiga kah, atau membahas yang apa. Jadi tentukan dulu disiplin ilmu Anda. Kalau misalnya saya ya, major saya adalah manajemen, minor saya adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau di manajemen itu minornya ada beberapa, misalnya manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen risiko, maupun manajemen kewirausahaan. Jadi ada beberapa ya. Itu kalau seperti saya, major saya adalah manajemen, minor saya adalah manajemen sumber daya manusia. Maka area penelitian itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Satu, hubungan ketenaga kerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, atau orang dan pekerjaan. Nah, di dalam beberapa keempat area ini, maka topik kekhususannya juga bermacam-macam. Saya kasih contoh misalnya di hubungan ketenaga kerjaan, maka di situ akan membahas gaji, insentif, tunjangan, tunggakan pembayaran, PHK, karyawan outsourcing, maupun pengembangan karir. Itu kalau area penelitiannya tentang keorganisasian, maka topik kekhususan penelitiannya juga pasti berbeda. Yaitu misalnya apa? Kepemimpinan, pendelegasian tugas dan wewenang, ekspansi bisnis, promosi jabatan, pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.
Itu dia topik kekhususannya. Atau misalnya Anda mau membahas mengenai dinamika pekerjaan. Di situ ada konflik kerja, rekan kerja, lingkungan kerja, kecapean kerja, beban kerja, jenis pekerjaan, dan seterusnya. Apabila area penelitiannya adalah orang dan pekerjaan, maka topik kekhususannya juga pasti berbeda. Ada latar belakang pendidikan, ada semangat kerja, ada kepuasan kerja, ada kinerja, ada loyalitas, dan ada komitmen organisasional. Nah, itulah topik-topik kekhususannya. Nah, setelah Anda menentukan topik kekhususan apa yang sesuai dengan role Anda, dengan core Anda, core pada saat Anda mengajar, minat itu atau konsentrasi apa yang lebih cocok dengan kamu, maka pilihlah. Tidak ada yang memaksa kamu. Ya, silakan. Kemudian langkah yang kedua adalah membaca literatur, mulai dari buku dan jurnal. Buku itu bisa didapatkan dari buku online maupun buku cetak hasil percetakan yang ada di perpustakaan, atau memakai jurnal terbitan ataupun jurnal online. Khusus untuk jurnal online saya sampaikan supaya Anda mencari sumber-sumber bacaan dari sumber-sumber terpercaya. Katakanlah misalnya dari portal Garuda, dari Google Scholar, atau yang dari luar negeri ada yang disebut dengan ProQuest. Silakan Anda mengetik kata kunci. Ya, kata kunci adalah topik kekhususan Anda tadi. Maka di situ akan keluar semua. Atau Anda silakan mendownload daftar jurnal nasional terakreditasi, misalnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari setelah Anda mendownload nama-nama jurnal itu, maka silakan ketik nama jurnal tersebut, maka masukkan di dalam pencarian, maka semua yang Anda cari akan dapat. Biasanya kalau jurnal sudah OJS atau Open Journal System, maka kita tidak akan kesulitan dalam hal mendownload jurnal yang kita inginkan. Biasanya dalam bentuk PDF. Ya, misalnya saya temukan misalnya tadi saya topik kekhususannya adalah di kepuasan kerja, karena area penelitian saya adalah orang dan pekerjaan. Saya membaca beberapa literatur, lalu setelah saya membaca saya akan mereview. Setelah itu baru saya akan menemukan yang namanya keyword atau kata kunci. Jadi biasakan teori yang dibaca itu bukan pengertian yang ada, yaitu adalah merupakan dan seterusnya. Jadi usahakan adalah sepenggal kalimat yang memiliki makna tertentu. Misalnya begini, saya membaca di sebuah jurnal mengatakan, contoh ya, jika seorang karyawan nyaman bekerja, maka dia akan betah bekerja dan bertahan pada pekerjaannya karena dia memiliki kepuasan kerja. Jadi kata kuncinya adalah nyaman, betah, tidak ingin keluar, dan memiliki kepuasan kerja. Jadi ada kata kunci yang perlu kita catat. Nah, kemudian saya membaca jurnal lagi, sampai saya banyak menemukan kata-kata kunci. Nah, semakin kita banyak membaca jurnal, maka cakrawala berpikir kita pun akan semakin luas. Jika cakrawala berpikir kita semakin luas, maka kita punya modal atau punya dasar untuk melanjutkan ke penelitian. Jadi intinya adalah rajin membaca dari sumber-sumber terpercaya. Nah, setelah banyak, dicatat saja hasil bacaan kamu dan hasil review kamu, catat di sebuah kumpulan. Lalu kita masuk di tips yang ketiga adalah melakukan observasi atau kunjungan awal ke sebuah tempat yang ada orang, yang ada pekerjaannya. Itu khusus untuk major manajemen ya. Nah, apakah itu misalnya kantor, instansi, organisasi, pabrik,
atau tempat yang mempekerjakan orang. Ya, misalnya saya datang ke sebuah kantor ya, saya melihat di dinding itu ada daftar dan jumlah karyawan. Di dalamnya itu sekitar katakanlah misalnya 100 orang. Tetapi ketika saya masuk, banyak bangku-bangku kosong. Banyak bangku-bangku belum terisi. Artinya banyak orang yang tidak datang. Itu temuan. Jadi setiap kita melakukan observasi, kita tulis temuannya. Lalu saya bertanya ke salah satu karyawan di sana, kenapa itu bangku kosong? Lalu ada yang mengatakan bahwa karyawan tersebut sudah dikeluarkan karena sudah melakukan keributan, yaitu dengan berantem dengan rekan kerjanya. Berarti apa? Ini ada satu pertentangan. Ya, masalah itu, jadi kita datang membaca buku, membaca literatur, jurnal, dan melakukan observasi untuk menemukan permasalahan, bukan masalah ya, tapi permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu apabila harapan dan kenyataan berbeda. Apabila yang kita inginkan dengan yang terjadi itu berbeda. Seperti yang saya baca tadi, bahwa orang yang betah maka dia memiliki kepuasan kerja. Itu harapan. Kenyataan adalah setelah saya datang melakukan observasi, ternyata tidak ada saya temukan seperti yang saya catat tersebut. Karena kejadiannya adalah orang keluar karena melakukan keributan. Berarti apa? Ada pertentangan harapan dan kenyataan. Ada pertentangan antara yang diinginkan dengan yang terjadi. Nah, yang kita harapkan dari buku catatan adalah kepuasan kerja. Sementara yang terjadi adalah pertengkaran atau perkelahian antara sesama rekan kerja. Maka timbul yang namanya konflik. Jadi topik saya bertambah dari awal kepuasan kerja bertambah menjadi konflik. Maka saya kembali ke awal lagi. Maka saya akan membaca literatur baru yang berhubungan dengan konflik, baik dari buku maupun dari jurnal. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada karyawan di situ yang masih dalam konteks observasi lapangan. Saya bertanya, itu yang lain pada kemana? Nah, permasalahan berikutnya adalah ketika saya bertanya kepada karyawan, dia mengatakan banyak karyawan yang memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri karena sudah sekian tahun, di atas 5 tahun, hanya menjadi karyawan outsourcing atau belum diangkat menjadi pegawai tetap, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari tempat bekerjanya. Jadi saya dari sini juga terjadi pertentangan. Kenapa dia tidak betah? Ya, artinya apa? Berarti ada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah pengembangan karir. Maka saya kembali ke nomor 2, membaca literatur dari buku, dari jurnal terpercaya. Maka tambahan literatur saya bertambah. Awalnya kepuasan kerja, awalnya konflik, dan bertambah menjadi ke pengembangan karir. Nah, ketika itu saya baca. Dan kemudian saya melakukan wawancara dengan beberapa pihak. Lalu temuan-temuan saya, baik dari sumber literatur saya catat maupun dari pengamatan di observasi, saya gabungkan, kemudian saya buatlah latar belakang. Nah, mahasiswa yang mengajukan judul wajib membuat latar belakang. Tips membuat latar belakang saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, setelah Anda membuat latar belakang, maka dari latar belakang itulah maka Anda akan melahirkan sebuah judul atau mencetuskan sebuah judul. Seperti saya tadi, saya bisa mengambil topik permasalahan atau judul penelitian saya adalah pengaruh konflik dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja di pabrik XYZ. Contoh, kenapa saya mengangkat konflik? Karena tadi ada perkelahian, ada ketidaksukaan antara rekan kerja. Kenapa saya mengangkat pengembangan karir? Karena di sebuah
objek penelitian atau calon penelitian tidak mengangkat karyawan yang setia bekerja selama bertahun-tahun, tidak dianggap menjadi karyawan tetap. Apakah karyawannya tidak bagus kinerjanya atau memang uang perusahaan terbatas sehingga kita belum bisa memutuskan. Untuk itu kalau kita mau cari jawabannya, maka kita harus meneliti. Maka kita harus regresikan dia dengan variabel terikat, yaitu kepuasan kerja. Jadi itulah tips dalam menentukan judul. Jadi menentukan judul bukan hanya membaca judul, tetapi mencari permasalahan dari fenomena-fenomena yang terjadi, baik dari tulisan literatur maupun dari kejadian hasil pengamatan. Jadi kira-kira begitu hasil dari tips cara menentukan judul. Apabila Anda menyukai video saya, maka silahkan subscribe, kemudian like, komen, dan sharing. Sekian dan terima kasih. Salam persahabatan.